Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bahwa sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kita semua berbagai nikmat, dimulai dari nikmat sehat. Nggih Bapak Ibu, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Juga yang paling penting adalah keistiqomahan kita di dalam iman dan Islam, sehingga dengan modal iman dan Islam itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, juga di antara hal yang harus kita syukuri dengan betul itu adalah perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini. Mengapa? Sebab di dalam riwayat Imam Malik, Rasulullah itu diriwayatkan pernah bersedih karena memikirkan nasib umatnya yang usianya itu relatif pendek jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Rasulullah itu sedih karena kita tahu semua, kata Rasul, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia hambaku itu rata-rata hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kisaran yaitu, mungkin ada yang lebih sampai 90. Wonten usia 90 Bapak-bapak. Wonten nggih? Nggih, mugi-mugi terus diberikan kesehatan, panjang umur dalam keberkahan nggih. Amin Allahumma amin. Tetapi tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasul itu tadi, rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Lah, jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu beda jauh. Umat-umat terdahulu itu ratusan bahkan ribuan tahun. Misalnya kita baca di dalam Al-Quran tentang usia Nabi Nuh. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh itu, kata Allah, terhadap kaumnya, dan ia hidup bersama kaumnya, berdakwah di situ. Alfasanatin itu artinya 1000, illa khamsina ama dipotong 50, artinya 950 tahun. 950 tahun ini bukan usia total Bapak Ibu. Ini adalah usia kenabian. Sebelum diangkat menjadi nabi ini, Nabi Nuh itu sudah hidup itu usia 60 tahun. Setelah nanti ada musibah besar itu, banjir bandang, Nabi Nuh itu juga masih hidup kisaran 40 tahun. Jadi 60 tambah 950 tambah 40. Usia Nabi Nuh itu sekitar 1050 tahun. Lah, Rasulullah sedih. Karena begini, kalau umat-umat terdahulu itu usianya panjang, kesempatan untuk beribadahnya tentu juga panjang. Catatan amal kebaikannya pun sehingga berat, banyak catatan amal kebaikan, durasinya panjang. Lah sementara umat Nabi Muhammad, long hitungannya hanya 60 sampai 70
tahun. Itu sudah usia total, belum dipotong usia sebelum balik, katakanlah 10 tahun. Sudah, kalau 60 berarti sudah tinggal 50 tahun. Belum dipotong untuk tidur dan seterusnya. Jadi pendek sekali jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Sehingga kemudian malaikat Jibril memberi kabar gembira dari Allah tentunya, yaitu tentang bulan Ramadan yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad, dan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, sehingga kemudian Ramadan ini menjadi bulan untuk mengejar ketertinggalan, percepatan. Jadi boleh pendek usianya, tidak terlalu panjang, tetapi dengan adanya bulan Ramadan ini menjadi sarana bagi kita memperbanyak catatan amal baik, sehingga bisa mengejar ketertinggalan kita terhadap umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang itu. Mengapa? Salah satu fadilah Ramadan itu dikatakan bahwa amal kebaikan kita itu akan dilipat gandakan. Yang pertama, kullu amali bani Adam yudha'afu. Jadi setiap amal anak Adam itu rumusnya itu akan dilipat gandakan. Hitungannya itu 10 sampai 700. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Nah, ini puasa saja, belum amalan-amalan yang lain. Semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Khusus puasa, kata Allah itu urusan saya, artinya unlimited, terserah Allah, saking besarnya pahala puasa, itu puasa saja. Jadi gak ada rumusnya, soal puasa itu sudah Allah sendiri yang akan memberikan pahala, artinya pahalanya tidak terhitung. Yang kedua, di dalam Ramadan itu juga ada malam yang itu kebaikannya dikatakan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Itu berarti kisaran pinten, Bapak? Kalau dijadikan tahun, kisaran pinten? 83, nggih. Lebih dari 83 berarti, karena kalimatnya khairun, lebih, nggih. Nah, lebih dari 1000 bulan. Nah, hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lailatul Qadar, kata Rasulullah itu, petunjuk di hadis itu, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awahir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di antara malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan sekarang memulai puasanya niku beda, Pak. Yang ganjil dan yang genap mana katanya. Nah, kita lebih paling baik niku semua kesempatan seharusnya dari awal bulan Ramadan sampai akhir kita optimalkan beribadah di situ. Sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Nanti malah persiapan, sekarang mau malam genap istirahat dulu ibadahnya. Persiapan untuk besok malam ganjil, boten usah ngoten. 10 hari terakhir ini kita manfaatkan betul, sudah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun bukan Lailatul Qadar, keutamaan Ramadan kembali ke yang awal tadi itu. Setiap kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 10 hari terakhir yang tersisa ini, marilah kita gunakan dengan betul untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah utama di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tentu puasa, itu wajib, tentu puasa. Lah, puasa yang diharapkan niku Bapak Ibu hadirin rahimakumullah tentu bukan puasa yang sekedar menggugurkan kewajiban, tidak makan, tidak minum, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, bukan begitu saja. Tetapi puasa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah.
Karena di dalam hadis itu ada sebuah peringatan dari Rasulullah. Tentu ada sudah banyak yang kita hafal ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Tidak sedikit, artinya banyak dari orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Lah, ini siapa yang termasuk kategori ini? Lah, ini puasa yang sekedar tadi itu, sekedar menggugurkan kewajiban. Maka di dalam kaidah puasa itu selain ada hal yang membatalkan puasa seperti gaya makan, melakukan hubungan suami istri di siang hari itu kan membatalkan, secara fikih jelas batal puasanya. Tetapi ada hal-hal yang itu harus kita hindari walaupun tidak membatalkan puasanya, membatalkan pahala puasa. Puasanya secara fikih sah, tetapi itu merusak nilai-nilai puasa. Lah, ini yang harus kita hindari. Karena yang diharapkan dari puasa itu kita tahu semua, la'allakum tattaqun, supaya muncul jiwa atau pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Lah, kalau sekedar menggugurkan kewajiban, ya tentu tidak ada perubahan. Maka ada hal-hal di dalam hadis itu dikatakan khamsyu asya, ada 5 perkara tuhbitus shaum yang dapat merusak atau menggugurkan pahala-pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, berkata dusta, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Wal ghibatu, yang kedua itu ghibah, rasa. Kemudian wan namimatu, mengadu domba, membuat 2 orang atau lebih yang awalnya rukun gara-gara kita terus kemudian menjadi bertengkar. Itu namimah, itu adu domba. Terus al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kita memberikan kesaksian yang tidak benar demi menguntungkan salah satu pihak misalnya, padahal itu disumpah, itu bagian dari kesaksian atau sumpah palsu, al-yaminul ghamus. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, dan ini kalau kita lakukan bisa menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir, an-nadru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Nah, ini hati-hati hari ini itu memandang dengan syahwat itu. Kalau dulu kan harus keluar rumah, hari ini ada handphone, kadangkala tidak kita buka tiba-tiba muncul sendirilah. Ngoten harus hati-hati. Lah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi dari 1 sampai 5 itu, yang 4 itu semua kaitannya dengan lisan. Berbohong, ghibah, adu domba, saksi palsu, memberikan persaksian palsu. Yang 4 ini berkaitan dengan lisan. Baru yang terakhir berkaitan dengan mata atau penglihatan. Maka kita harus hati-hati dengan 2 hal ini. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita berhati-hati menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Nah, sehingga yang diharapkan setelah kita berpuasa, setelah kita selesai nanti Ramadan ini, kita itu kemudian lulus dari puasa itu, berubah pribadi kita menjadi orang yang lisannya semakin baik, pribadinya semakin baik, begitu pula cara memandang apapun semakin baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah niku memang manusia istimewa. Jangankan ada orang berbuat baik, orang berbuat buruk sekalipun niku dibalasnya dengan kebaikan. Suatu ketika, contohnya di dalam hadis dikatakan Rasulullah niku pernah berjalan dengan Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah. Kemudian bertemu dengan rahtun minal Yahud, oknum orang Yahudi.
Kemudian oknum orang Yahudi ini berkata, menyampaikan salam pada Rasul tapi diplesetkan. Assalamu itu diganti dengan assamu, dibuang lamnya. Makna assalam dan assamu itu berbeda jauh. Kalau assalamu artinya keselamatan, kedamaian, assamu itu artinya al-halakah, al-maut wal-halakah, kematian dan kebinasaan. Jadi orang Yahudi ini kemudian berkata, Assalamualaikum, kematian dan kebinasaan untukmu ya wahai Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah itu hanya menjawab Waalaikum, itu saja. Nah, Siti Aisyah itu tidak terima. Siti Aisyah kemudian menjawab salam itu, Waalaikumsalam wal la'nah, bagimu kematian dan kebinasaan itu, bagimu celaka itu. Rasulullah mendengarkan Siti Aisyah yang berkata seperti itu langsung menasehati, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Siti Aisyah, lemah lembutlah Siti Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih, Allah itu paling mencintai terhadap kelemah lembutan. Siti Aisyah kemudian bertanya kepada Rasul, awalam tasma ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ya Rasulullah apa yang mereka katakan tadi itu? Jadi assamu itu kalau bahasa Surabayanya itu kayak mampus loh, al-maut wal halakah itu. Nah, Rasulullah itu masih bisa menjaga emosi, menjaga jiwanya dari pancingan. Keadaan kan memancing untuk membalas kalau seperti itu. Tapi Rasulullah tenang, lemah lembut Siti Aisyah. Apa engkau tidak mendengar ya Rasul? Kata Rasulullah, saya mendengar, saya tahu apa yang mereka katakan, maka saya jawab hanya Waalaikum, tidak memperpanjang, Waalaikum, sudah begitu saja. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang diharapkan dari puasa kita itu hakikatnya yang seperti itu. Puasa itu bukan kita jadikan hanya sebagai ritual tahunan. Saat berpuasa ya kita berpuasa begini rutin ke masjid, tapi selepas puasa hilang itu semua. Tidak, puasa harus kita jadikan sebagai madrasah, sebagai sekolah, laboratorium kecil yang kemudian manfaatnya harus hidup 11 tahun ke depan, 11 bulan ke depan, mohon maaf, 11 bulan ke depan. Artinya seluruh bulan-bulan yang ada itu perilaku kita, jiwa kita harus tetap baik. Nah, itu yang diharapkan dari puasa. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi yang pertama kita tentu puasa itu karena sudah kewajiban, kutiba alaikumusiyam. Di luar itu, di luar ibadah-ibadah yang wajib itu, ada beberapa ibadah-ibadah sunnah yang ini mesti harus kita jaga. Nah, di antaranya itu adalah qiyamul lail. Nggih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, jadi ada redaksi hadis itu berbeda. Ada yang man shoma, ada yang man qama. Kalau man shoma itu barang siapa yang berpuasa. Man qama barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, atau barang siapa yang qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu jaminan di dalam hadis. Nah, mulai dari sholat tarawih, sholat witir, bisa ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi upayakan 10 hari yang tersisa ke depan kita istiqomahkan selagi tidak ada udzur untuk sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kebanyakan realita terutama di perkotaan kita niki semakin akhir masjidnya mengalami kemajuan. Niku pun umum. Yang mengalami kemunduran niku mall biasanya,
pusat-pusat perbelanjaan itu, bahkan saya baca berita nih kemarin nggih di medsos niku, salah satu mall dekat kita nih, antri masuknya itu sampai 2-3 jam untuk mencari parkir, muter-muter niku lho nggih, ditunggu nyari muter-muter karena nggak nemu nih katanya. Nah, biasanya pindah ke pusat-pusat perbelanjaan. Lah niki menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin di tahun-tahun depan namanya memang kadang anak cucu niku minta baju, minta nopo, mau lebaran ngoten. Kita bisa menjadwalkan itu, kita rubah. Kan tidak harus nunggu 10 terakhir atau pas di bulan Ramadan. Bisa dibelikan ketika bulan Sya'ban, supaya Ramadan bisa lebih intens, lebih fokus beribadah. Nah, itu yang pertama. Qiyamul Lail kita jaga dengan baik. Yang kedua, Al-Quran, Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini adalah ulang tahunnya Al-Quran, bulannya Al-Quran. Maka kita harus lebih instan berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Di dalam hadis dikatakan, yang pertama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat, menjadi penolong di hari kiamat terhadap ashabih. Ashabih itu artinya sahabat-sahabatnya, jamak dari kata sahib. Jadi dari hadis ini bisa kita ketahui, yang pertama, Al-Quran itu ternyata memiliki teman, memiliki sahabat atau nopo ibu-ibu, bestie, kata orang sekarang, itu memiliki teman. Yang kedua, Al-Quran akan nyafaati, memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya itu tadi. Nah, dengan cara apa kita supaya mendapatkan syafaat, supaya menjadi bagian dari sahabat-sahabat Al-Quran? Ada 2 hal kalau kita ringkas. Yang pertama, sebagaimana bunyi hadis tadi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Cara yang pertama dengan cara membaca Al-Quran. Niki paling dasar. Baca mawon Al-Quran. Pak, saya belum terlalu lancar baca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran itu, semisal kita belum lancar, itu tidak apa-apa. Baca saja. Baca saja semampu kita. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an ia mahir sesuai dengan tajwid, bagus bacaannya. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang suci dan senantiasa taat dalam kebaikan. Artinya, pembaca Al-Qur'an yang mahir itu mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana para malaikat. Tapi tidak berhenti di situ. Kata Rasul, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Sementara orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan ia kesulitan untuk membacanya, terbata-bata, Alhamdulillahi rabbil alamin ala, ngoten terbata-bata ngoten niku, lahu ajroni, baginya 2 pahala. 1 pahala karena upayanya, dia kesulitan membaca tapi tetap membaca. Yang kedua, pahala membaca itu tadi. Ada 2 pahala yang akan didapatkan bagi orang yang membacanya belum lancar. Ya baca saja sambil lalu belajar. Saya sudah berusia, Ustaz. Yang penting belajar, karena belajarnya itu juga sudah ibadah. Sambil belajar, tetapi sembari belajar tetap upayakan untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, membaca Al-Quran itu juga tidak harus nunggu paham dulu. Saya membaca Al-Quran itu tidak paham, Ustaz. Seperti hanya namanya tidak paham, setelah membaca itu seperti tidak ada manfaatnya. Misalnya,
Boten usah ngoten. Biarpun belum paham, kita tetap upayakan membaca. Karena membaca Al-Quran itu sendiri itu sudah ibadah. Di dalam hadis itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan dibalas oleh Allah dengan satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Artinya satu huruf dibalas dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Yang saya maksud itu alif ya satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Alif lam mim rangkaian huruf ini ya 3 huruf artinya. Alif lam mim, 30 pahala Allah janjikan kepada orang yang membaca itu tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rahasia tentang hadis barusan. Hadis ini tadi menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca huruf Al-Quran. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasul adalah alif lam mim. Kalau kita baca di dalam tafsir, makna alif lam mim itu apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Di dalam tafsir Jalalain misalnya ngoten. Hanya Allah yang tahu tafsir atau makna dari alif lam mim. Gak ada yang tahu. Lah, Rasulullah kenapa saat menjelaskan tentang keutamaan orang membaca Al-Quran yang dicontohkan justru alif lam mim yang tidak kita ketahui maknanya? Kok bukan dzalikal kitabu la raiba fih misalnya, yang jelas itu artinya? Kok justru alif lam mim? Menurut ulama, ini menyiratkan makna bahwa membaca Al-Quran itu jangankan paham, tidak paham saja dinilai ibadah dan oleh Allah tetap akan dibalas, setiap hurufnya dibalas dengan 10 pahala. Jadi baca saja, tetapi tentu tidak boleh berhenti di situ. Setelah membaca, perlahan kita belajar makna, belajar tafsir, belajar tafsirnya apa maksudnya ini. Di masjid ini sepertinya ada kajian tarjim Al-Quran, nah itu juga bagian daripada upaya kita masuk menjadi kategori ashabul Quran. Karena setelah membaca, tentu belajar terjemah, belajar tafsir, dan langkah berikutnya untuk menjadi sahabat Al-Quran itu dengan cara al-amiluna bih, mengerjakan isi yang ada di dalam Al-Quran. Lah, kita itu walaupun membaca Al-Quran mungkin tidak sebanyak yang dicontohkan oleh para ulama. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan itu dikatakan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Setiap sehari hatam 2 kali. Bapak Ibu sehari hatam berapa kali, Bu? Berapa juz? 3 juz kalau sore, Pak. Juz mangga, juz jeruk, juz jambu. Nah, kita mungkin tidak sebanyak seistiqomah yang dicontohkan para ulama, tetapi tetap kita upayakan untuk membaca lebih baik dibandingkan di luar bulan Ramadan. Dan cara yang kedua ini bisa kita pakai. Kita ini kan harus bekerja, beraktivitas yang lain misalnya, maka yang kedua al-amiluna bih, aktivitas-aktivitas kita itu kita niatkan dalam rangka untuk mengamalkan isi Al-Quran. Saat kita misalnya bekerja, bagi yang masih bekerja, kita niatkan bagian daripada tolabul halal, mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Nah, itu juga anjuran perintah daripada Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, sehingga kalau kita niatkan begitu,
pekerjaan kita selama kita bekerja itu kita masih memiliki ikatan dengan Al-Quran. Atau misalnya kita sedang bersama orang tua kita, bersama anak istri kita, ya kita niatkan di situ sebagai bentuk tawasau bil haq, sebagai bentuk birrul walidain. Bersama anak kita ngobrol yang baik-baik, kita menasehati, kita membicarakan tentang nanya gimana ibadahnya dan seterusnya. Itu bagian dari tawasau bil haq. Saat bersama orang tua, kita lihat apa yang dibutuhkan, kita siapkan, bagian dari birrul walidain. Sehingga kalau itu semua kita niatkan dalam rangka mengamalkan isi Al-Quran, yaitu tetap bagian daripada ashabul Quran dalam bentuk kedua, al-amiluna bih, mengamalkan isinya. Nah, dengan cara itu insya Allah kita semua akan menjadi ashabul Quran. Kelak kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita juga dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ditanya oleh sahabat Rasulullah itu, ayyus sedekati afdal ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu bagaimana ya Rasul, yang seperti apa? Shadaqatun fi Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin biasanya di masjid, termasuk di masjid ini ada program buka bersama, kita bisa terlibat di situ, itu juga bagian dari sedekah. Atau bebas di mana saja sebenarnya, di mana saja. Tetapi program-program seperti itu juga baik, karena itu dengan adanya kegiatan seperti itu juga menjaga kebersamaan, kerukunan di antara kita semua. Ibu-ibu juga yang kadang dari siang bahkan dari pagi sudah ke pasar repot-repot itu semua pahalanya besar ibu-ibu. Man fattara sha'iman, dalam hadis begitu. Barang siapa yang menyiapkan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, kana lahu ajrus shaim, maka baginya itu pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berpuasa. Maka niatkan, jangan kemudian repot banget bulan puasa gitu, harus nyiapkan nanti untuk buka, untuk sahur, boten usah ngoten. Itu juga ibadah yang nilainya luar biasa di bulan Ramadan. Pahalanya ya sejumlah orang-orang yang berpuasa. Ibu-ibu menyiapkan buka puasa sahur, anggota keluarganya banyak misalnya, pahalanya itu juga lebih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi di dalam 10 hari terakhir ini, mari kita optimalkan ibadah kita. Ibadah apapun itu, baik ritual maupun sosial kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan kelak kita semua lulus dari ibadah Ramadan ini benar-benar menjadi bagian dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.